Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Tuan ini telah mengajukan tawaran 110.000. Adakah yang ingin menaikkan harganya? 130.000? Di bawah jubah hitam, tatapan yang awalnya sedikit bersemangat tiba-tiba menjadi tajam. Tinju di bawah jubah itu mengepal erat. Jubah hitam bergetar sedikit ketika tatapan Xiaoyan melewati topi dan menatap tebal ke pemuda berwajah pucat itu. 150.000? Kenaikan harga Xiaoyan menyebabkan Fan Ling mengangkat alisnya. Dalam tanah lelang ini, selain orang-orang yang memiliki faksi kuat di belakang mereka, Xiaoyan adalah ranger sendirian yang berani bersaing secara terbuka dengannya. 200.000? Sekte junior ini sekte darah sekte menatap Xiaoyan untuk waktu yang lama sebelum melambaikan tangannya. Dia menambahkan 50.000 lagi ke harga. Juru lelang pada platform kristal membuka mulutnya dan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa benda ini yang dianggap tidak banyak digunakan sebenarnya telah menyebabkan dua orang bersaing untuk itu. Selain itu, salah satu dari mereka adalah pemimpin sekte darah yang kaya dan kuat. Tangan Xiaoyan dengan lembut bergetar di lengan bajunya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Jangan terus bersaing dengannya. Jika kita teruskan dengan cara ini, si faksi lain mungkin berakhir melihat beberapa petunjuk. Lalu, apa yang kita lakukan? Jangan bilang kita harus membiarkan fragmen peta ini menyelinap tepat di depan mataku. Xiaoyan mengertakkan giginya saat dia menjawab, kita pasti harus mendapatkan Purify Lotus Demon Flame. Karena itu kita harus mengumpulkan peta-peta ini sepenuhnya. Namun kami tidak dapat mengungkapkan sedikit pun tentang apapun yang terkait dengan Purifying Lotus Demon Flame. Karena itu sebaiknya jangan biarkan fragmen peta ini menarik terlalu banyak perhatian di depan umum. Kalau tidak, orang tidak dapat memastikan bahwa itu tidak akan diakui oleh orang yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Meskipun hanya ada setengah dari gambar di peta. Jika mencapai titik itu akan ada masalah besar. Yao Lao berkata perlahan. Setelah penggalan peta misterius itu, ada beberapa hal baik yang memacu suasana seluruh tempat. Secara kebetulan, semangat tinggi daya saing yang dibawa oleh pil 3 lapisan hijau roh Xiaoyan. Sebagai pil roh hijau tingkat tertinggi, jarang ada orang yang melihat pil roh hijau 3 lapis yang benar, bahkan di wilayah sudut hitam ini. Dengan demikian, saat ketika pil spirit hijau 3 lapis terungkap, banyak perwakilan faksi top menunjukkan terkejut di wajah mereka. Orang yang akhirnya mendapatkan pil roh hijau 3 lapis adalah seseorang dari rumah ular langit dengan harga tinggi 1.500.000. Selanjutnya, ramuan obat yang dibawa keluar di atas piring perak kecil oleh juru lelang pada platform kristal. Ramuan obat ini benar-benar merah menyala seperti telah dimandikan dengan darah segar. Ketika ramuan obat ini muncul, aroma samar dan menyegarkan mulai menyebar menenangkan roh orang-orang di dekat platform kristal. Ini adalah Flame Core Ganoderma. Anak kecil, Anda benar-benar beruntung bahkan melihat bahan yang langka. Kami memang benar datang ke pameran lelang ini. Suara terkejut Yao Lao membawa kejutan karena terdengar di dalam hati Xiaoyan ketika lingsi merah darah baru saja muncul. Flame Core Ganoderma. Xiaoyan diberi sentakan ketika mendengar ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera melonjak ke wajahnya. Apakah ini salah satu dari 4 item penting yang diperlukan untuk memperbaiki tumpahan roh tanah yang telah disebutkan guru? Inti, api Ganoderma. Ya, Flame Core Ganoderma hanya ada di dasar gunung berapi, menyerap energi gunung berapi serta nyala api di inti bawah tanah untuk tumbuh. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengambilnya. Selain itu, beberapa Do Huang yang kuat atau bahkan Do Song tidak akan berani dengan sembarangan masuk ke tempat seperti gunung berapi. Yao Lao tersenyum ketika dia menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit dan dengan cepat bergumam, aku tidak bisa membiarkan benda ini pergi. Harga dasar Flame Core Ganoderma ini ditetapkan 700.000. Semuanya silakan mulai. Lelang berambut putih tersenyum dan mengamati tempat lelang setelah melaporkan harga ini. 720.000. 740.000. Xiaoyan duduk diam di kursinya dan mendengar harga yang naik dengan cepat. Dia tidak ingin berpartisipasi dan bersaing untuk itu.
Seiring waktu berjalan lambat, beberapa kelompok yang bersaing untuk itu juga mulai berkurang secara bertahap karena tingginya harga. Pada akhirnya hanya 2 orang yang bersaing satu sama lain. Pada saat ini harga telah dinaikkan menjadi 1.070.000. 1.200.000. Tepat ketika tempat lelang mengalami kebuntuan atas harga, suara malas akhirnya terdengar. Banyak sekali tatapan yang mengikuti suara itu dan bergerak. Mereka akhirnya berhenti di orang berjubah hitam yang perlahan-lahan berdiri. Harga 1.200.000 menekan 2 pesaing terakhir dalam satu pukulan. Dia mengangkat kepalanya, mengayunkan pandangannya ke platform kristal dan berkata, "Bisakah kamu menurunkan palu itu?" Mendengar pengingat Xiaoyan, juru lelang dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia bertanya 3 kali sebelum palu lelang di tangannya hancur berat. Hati Xiaoyan akhirnya menghela napas panjang lega ketika dia perlahan-lahan duduk kembali setelah melihat palu jatuh. Setelah Flame Core Ganoderma muncul, tempat lelang tampaknya secara bertahap mendekati akhirnya. Selanjutnya teknik Do. Gerakan 3000 petir. Agility Type Do teknik kelas di kelas tingkat rendah. Mata merah tua yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah gulungnya berwarna perak pada platform kristal. Teknik di kelas Do. Xiaoyan menghirup udara dingin dalam-dalam. Teknik di kelas Do. Sebenarnya ada seseorang yang benar-benar bisa mengeluarkan teknik Do kelas ini untuk dilelang. Hanya saja barang-barang yang dilelang di Black Corner region sebagian besar merupakan barang kriminal yang diperoleh melalui cara-cara curang. Mereka takut ditemukan oleh orang lain, oleh karena itu mereka sendiri juga tidak berani mempraktekannya. Karena itu mereka membawanya ke sini untuk dilelang. Yao Lao berkata perlahan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Menurut apa yang aku tahu, gerakan 3000 petir ini tampaknya menjadi teknik agility Do tingkat tertinggi dari pavilion petir angin di benua itu. Setelah seseorang mempelajarinya, tubuh seseorang akan berubah menjadi kilat menjadi sangat cepat sehingga akan menakutkan. Tidak ada harga dasar awal yang ditetapkan untuk gerakan 3000 petir. Namun, pada saat palu lelang jatuh, harga tiba-tiba melonjak ke harga tinggi 2 juta. Harga yang terus melambung mempertahankan suasana di dalam rumah lelang dengan raungan yang bersemangat yang tidak berhenti, bahkan untuk sesaat. Di bawah langit harga tinggi yang dengan cepat berlipat ganda. 8.270.000. Pria parubaya berjubah abu-abu yang berasal dari faksi Black Skeleton Tomb akhirnya mengeluarkan harga tinggi 10.200.000. Seluruh tempat lelang diguncang hingga benar-benar sunyi. Teknik di kelas Do dengan harga mahal lebih dari 10 juta. Oleh karena itu, gulungan yang berisi teknik ketangkasan kelas tipe Do mendarat di tangan sekte kerangka belakang di depan banyak tatapan. Item selanjutnya, juru lelang dengan hati-hati menekuk tubuhnya dan mengeluarkan piring ungu emas dari wadah di bawah ini. Ada sebuah kotak gio kecil dingin yang berdiri tegak di atas piring ungu emas. Kotak itu berwarna putih pucat. Meskipun orang-orang di bawah dipisahkan jarak yang sangat jauh dari kotak, mereka dapat dengan jelas melihat kabut putih pucat yang dipancarkan dari kotak giok. Ini adalah pil obat. Ketika Xiaoyan melihat ukuran kotak kecil dan metode pelestarian yang akrab, dia awalnya terkejut. Beberapa kejutan segera melintas melewati matanya. Tingkat apa pil obat ini yang bisa melampaui teknik di kelas Do? Xiaoyan perlahan menghirup udara dingin. Dalam hatinya, Xiaoyan jelas tahu bahwa ini hanya mungkin jika pil obat setidaknya tingkat 7. Tingkat 7. Sampai saat ini, bahkan Xiaoyan belum pernah melihat pil obat tingkat ini. Kemunculan cahaya emas yang tiba-tiba langsung menyinari seluruh tanah lelang sampai menjadi terang. Beberapa orang yang tertangkap tidak siap menutup mata mereka sebagai tindakan refleksif. Xiaoyan tidak menutup matanya karena cahaya kemasan. Tatapannya menembus bayangan topinya dan terkunci erat pada kotak batu giok dingin di platform kristal. Di tempat itu, pil obat berwarna emas seukuran mata naga diam-diam berbaring di atasnya. Penampilan luar pil obat sangat bulat dan ramping. 2 benang aliran udara berwarna emas beredar tanpa batas di bagian dalam pil obat. Pil naga misterius Yin Yang. Juru lelang itu tersenyum dan berkata ketika dia melihat kekalahan di mata beberapa orang, pil naga misterius Yin yang ditempatkan di tingkat 7. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin memperbaiki pil ini, pertama-tama seseorang harus memiliki inti rakasa dari 2 jenis naga magical beast yang telah mati selama kurang dari 7 hari. Selain itu, peringkat monster core setidaknya harus peringkat 6.
Kalimat juru lelang ini menyebabkan beberapa orang bingung dan langsung terkejut. Juru lelang tersenyum sambil melanjutkan. Dengan kata lain, siapapun yang mengkonsumsi ini tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka jika tubuh mereka menerima cedera fatal atau serius di masa depan. Seseorang bahkan bisa berubah menjadi makhluk yang lebih kuat karenanya. Jika ada yang masih tertarik, biarkan lelang dimulai. Ini akan seperti teknik di Clash Do sebelumnya, pil naga misteriusin, yang ini tidak memiliki harga. Pelelang menundukkan tubuhnya dan tersenyum ketika dia berbicara kepada orang-orang di bawah ini. Ayo pergi, tidak ada yang baik untuk dilihat dalam lelang ini. Terserah padamu untuk memperjuangkan pil naga misteriusin yang ini. Yao Lao berkata dengan lemah. Xiao Yan perlahan menggosok dahinya dengan jarinya dan sedikit mengangguk. Karena dia sudah melihat acara terakhir, benar-benar tidak ada keharusan baginya untuk terus tinggal. Dia melirik faksi-faksi yang siap membuat masalah di depan, berdiri, dan diam-diam meninggalkan tempat lelang. Ketika dia memasuki aula, Xiao Yan mengeluarkan kartu VIP kelas 2 dan menyerahkannya kepada seorang pelayan wanita. Setelah dia dengan jelas menyatakan tujuannya. Tuan, tolong tunggu sebentar. Pameran lelang akan segera berakhir. Ketika waktu itu tiba, orang yang bertanggung jawab akan membantu Pak ini mengumpulkan barang yang telah Anda beli. Xia yang sedikit mengangguk dan memegang cangkir teh di tangannya. Dia menyerap beberapa kehangatan, tetapi tidak meminumnya. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati dalam wilayah sudut hitam ini. Ini terutama terjadi di tempat pelelangan ini, di mana tampaknya adil, tetapi sebenarnya adalah tempat yang gelap dalam kekacauan total. Ketika pria tua itu melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, dia berjalan maju dan berbicara dengan senyum masih di wajahnya. Yao Yan. Xiao Yan mengangguk dengan lemah dan dengan lembut menjawab, Supervisor, sudahkah acara lelang selesai? Iya nih, Mr. Yao Yan. Harga yang dilelang oleh ketiga Green Spirit Pills Anda adalah 2.700.000. Setelah dikurangi 10% sebagai biaya administrasi untuk pekan lelang, Anda akan mendapat 2.430.000. Anda telah menghabiskan 1.200.000 pada Flame Core, Ganoderma, dan 400.000 pada Children Bright Squarefire. Anda akhirnya ditinggalkan dengan 830.000. Yang semuanya ada dalam kartu ungu dan emas ini, dan barang-barang yang telah Anda beli ada di lingkaran penyimpanan ini. Pengawas itu melambaikan tangannya dan pelayan wanita menyerahkan piring perak kepada Xiao Yan. Ada kartu 5 lapis, ungu emas, dan cincin penyimpanan biasa di atas piring perak. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menerima kartu dan cincin penyimpanan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa kuali Flame Core Ganoderma dan Bright Squarefire, sebelum akhirnya mengeluarkan keduanya dan menempatkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Itu benar, Supervisor Hu, faksi mana yang berhasil menawar untuk pil naga misteriusin yang pada akhirnya? Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan penasaran. Benda itu akhirnya dilelang ke rumah ular langit. Supervisor Hu tidak ragu ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan dan langsung menjawab. Rumah ular langit ya? Alis di bawah jubah hitam berkedut saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Karena aku sudah mendapatkan barang-barang yang telah kubayar, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Begitu dia mendapatkan jawabannya, Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat dia menangkupkan tangannya ke arah Supervisor Hu dan pergi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.